peserta bimbel berapa B ya untuk persiapan PSKP. Selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ramindarto, saya Rahmin panggilannya. Jadi nanti kita akan sama-sama coba lihat ya. Kita akan bahas latihan-latihan ya, latihan soal tipikal ya, tipikal soal gitu ya, yang akan diujikan di USKP. Jadi karakteristiknya itu yang penting Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah paham bahwa untuk PPNB ya, PPNB itu ini ada dua karakteristiknya peserta ya, ada yang lagi pertama gitu ya mungkin ya, lagi pertama ikut, kemudian ada yang ngulang ya. Mohon maaf sebetulnya sebelumnya tadi saya salah ngeliat jadwal. Saya kira jam 7 mulainya, biasanya jam 7 ya, ternyata jam 18.30 ya. Jadi sangat sangat tua lah ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Telat bergabung, padahal saya ada di tempat kali, nggak kemana-mana juga ya. Ini murni kesalahan saya mohon maaf atas kesalahan ini, atas keterlambatannya, dan membuat teman-teman semuanya menunggu. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih baik ya. Oke, jadi modelnya gini aja. Jadi nanti kan soalnya kan kita akan coba bahas. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya ada yang pengen tanya aja. Jadi pertanyaannya kalau bisa sih terkait dengan soal gitu ya. Karena kalau misalnya nggak terkait soal, itu nanti melebar kemana-mana. Jadi ini bukan kursus brevet ya. Jadi maksudnya ini bukan kursus ya. Artinya ini kita fokus ke pembahasan soal gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, usahakan pertanyaannya itu ya yang sesuai dengan konteks soalnya gitu ya. Sehingga pembahasan soalnya itu lebih efektif. Ini share screen teman-teman, nanti kita ada dua pertemuan. Jadi nanti saya berusaha gini, jadi nanti soalnya ini kita bahas dulu, nah nanti setelah pembahasan selesai nanti akan saya kasih gitu ya, materinya akan saya kasih setelah kita selesai membahas soalnya. Dengan pembahasannya juga ya, soal-soalnya itu pasti ya, teman-teman jangan takut ya. Yang penting teman-teman nanti tahu tuh kenapa ini salah, kenapa ini benar gitu. SL Jadi nanti kalau teman-teman ujian itu ada 40 ya soalnya, ada 40 soal. Biasanya karakteristiknya itu separuh dari soal itu relatif tipikal soal yang easy levelnya ya. Kemudian yang 20 berikutnya itu dibagi antara yang moderat atau sedang, kemudian hard atau sulit. Yang sulit tinggal mungkin sekitar 8 soal lah ya, yang tergolong sulit gitu ya. Kemudian yang 12 soal itu mungkin tergolong sedang atau moderate. Yang kebanyakan sih mudah ya. Jadi kalau hanya biar bisa memudahkan teman-teman untuk agar lulus itu kan
standarnya kan mungkin antara 65 sampai 70 nilainya ya. Jadi ya minimal yang soal-soal yang gampang-gampang dulu, harus nggak boleh salah gitu. Yang sifatnya gampang ini kan udah dikasih kemudahan ya. Jadi 20 soal itu nanti akan gampang tuh. Gampang bukan berarti ya. Gampang kalau kita misalnya nggak ngerti juga bisa salah. Jadi misalnya gini, jadi ini contoh ya misalnya gini. Di antara pernyataan berikut ini manakah yang tepat ya? A. PT Mandalika status non PKP ya. Memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Maka atas kegiatan dimaksud tidak dikenakan PPN. B. PT Mandalika yang memasukkan BKP ke dalam daerah pabean akan dikenai PPN jika pengusaha tersebut berstatus sebagai PKP. Nah, C. Siapapun yang menyerahkan BKP tanpa memperhatikan apakah PKP atau tidak, wajib memungut PPN. Dan D. PKP yang menyerahkan barang tanpa memperhatikan barang yang diserahkan, apakah BKP atau bukan ya, wajib memungut PPN. Nah ini mudah. Nah ini yang betul yang mana? Coba di kolom chat ya, jawabannya ya. Coba teman-teman coba nulis di kolom chat. Pilihannya A, B, C atau D. Coba. Mana yang betul? Dari Pak Rian. D. PKP yang D adalah PKP dia apa sih D? PKP yang menyerahkan barang tanpa memperhatikan barang yang diserahkan, apakah BKP atau BKP, wajib mengenai PPN. Mbak Dewi Yanti kenapa memilih D? Alasannya apa? Mbak Dewi Yanti monitor. Dilihat statusnya ya Pak ya, status pengusaha kena pajaknya. Kalau dia menyerahkan, walaupun dia barangnya bukan BKP, tapi karena dia ini kan Pak, karena dia PKP, wajib mungut PPN gitu nggak ya Pak? Atau A nih, karena status PKP maka tidak dikenakan PPN. Bingung mulanya. Bingung. Gimana Pak? Oke, berarti ini soalnya mudah, tapi kita butuh pemahaman konseptual ya, konsep basic banget ya. Ingat bahwa yang perlu kita ingat gitu ya, PPN itu adalah pajak objektif ya, pajak objektif. Jadi yang kita lihat itu objeknya dulu ya, ingatkan objeknya dulu, dia objek atau bukan, dia BKP atau bukan. Jadi syaratnya itu untuk bisa dipungut PPN dia harus BKP dulu atau JKP dulu. Nah, itu objektif ya berarti ya. Jadi kalau pajak objektif berarti kalau begitu dia ada non BKP yang diserahkan atau non JKP itu sudah pasti tidak
bisa dikenakan PPN. Berarti justru pilihan D itu udah pasti salah. Karena yang dilihat itu adalah dia harus BKP dulu atau dia harus JKP dulu. Karena pajak PPN itu adalah pajak yang bersifat objektif. Jadi objeknya dulu yang dilihat, harus BKP gitu atau harus JKP ya. Sehingga kalau dia itu non BKP ya, yang diserahkan itu adalah non BKP, mau dia PKP atau tidak, yang menyerahkan itu tidak dipungut PPN. Nah, justru terbalik dari paradigmanya nih Kak Dewi ini, ya kan? Jadi yang D itu salah, yang D itu salah. Nah, kemudian yang A, coba kita lihat yang A ya. Mandalika, status non PKP, berarti dia non PKP ya. Memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, maka atas kegiatan dimaksud tidak dikenakan PPN. Siapapun yang menyerahkan BKP tanpa memperhatikan apakah PKP atau tidak, itu wajib memungut PPN. Sebentar, ya sebentar. Ini berarti kalau kita melihat soal seperti ini, itu harusnya jawabannya yang benar A. Jawabannya yang benar harusnya A ya. Jawabannya yang benar A, kenapa? Jadi ini terkait dengan impor ya, terkait dengan impor. Kenapa itu betul? Karena dia ini, sorry ini harusnya bukan tidak ya. Tetap yang benar A harusnya ya. Jadi Mandalika itu terus non PKP memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, maka meski kita dimaksud itu tetap dikenakan PPN. Oke, jadi ini impor maksudnya ya. Jadi kalau dia impor, ingat kalau dia impor ya, itu tidak memperhatikan status dia itu PKP atau bukan. Jadi kalau sifatnya dia impor BKP atau impor JKP, mau dia yang mengimpor itu siapapun, mau dia orang pribadi, mau dia badan, mau dia PKP atau bukan, itu tetap dikenakan PPN. Karena impor itu dia secara objek pajak ya, tidak melihat siapa yang melakukan impor. Jadi misalnya teman-teman di sini nih, teman-teman di sini kan bukan PKP ya, bukan PKP. Ketika melakukan impor itu pasti dikenakan PPN. Nah, itu kalau impor. Pak, maaf Pak. Hmm. Berarti kalau tadi jawabannya kalau di A tadi tetap tidak, berarti nggak ada jawaban yang benar gitu ya kan ya Pak ya? Iya, itu benar. Benar Nah, tadi saya ini ini barusan salah, dibenerin. ini salah Oke Pak, di oke. kok ini tadi tanya apa tadi di sini? Tidak ya. Gini ya. Benar ya, tidak ya. Ya tadi kan tidak Pak, makanya A gitu loh Pak. Oke. Tadi ini tidak, nah ini tidak, ini salah juga. Berarti nggak ada yang benar. Benar, nggak ada yang benar. Sebetulnya ini maksudnya ini tadi yang benar soalnya ini tetap ya. Maksudnya. Ah, oke ya. Ini maksudnya harusnya gini nih soalnya yang benar tadi salah tadi soalnya ya.
Oke ya. Oke Nah, Pak, kalau lanjut Pak. tahu ya berarti ya, bisa membedain ya berarti ya. Nah, ini jawabannya A yang benar ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat salah satu di Undang-Undang PPN itu salah satu objeknya itu adalah impor BKP ya. Impor BKP. Nah, impor BKP ini berarti udah eksplisit tuh impor BKP, di situ tidak ada keterangan siapanya gitu. Semuanya. Be- Mm-mm. Bedanya sama C apa Pak? Kalau tetap dikenakan PPN, bedanya sama C apa Pak? Dannya kalau itu dia siapapun yang menyerahkan BKP ya tanpa memperhatikan apakah BKP atau tidak wajib memungut PPN. Ini beda, beda. Nah, jadi kalau ini dia salah nih, salahnya apa? Kalau perusahaan yang menyerahkan BKP ya, dia kalau nggak PKP dia nggak wajib memungut PPN. Dia harus PKP. Nah, ini kan dengan penyerahan BKP ya. Karena objeknya itu adalah BKP kan, penyerahan BKP, objek BKP-nya adalah BKP, tapi syaratnya yang menyerahkan itu harus PKP dulu nih. Oh, kalau dia terkait dengan penyerahan BKP gitu. Bukan impor berarti ya. Oh, berarti dilihat objeknya ya Pak ya, impor Hmm, apa enggak gitu ya Pak ya. ya Jadi betul. impor, maka walaupun dia tidak statusnya tidak PKP, wajib mengenakan PPN. Tapi Wajib. kalau misalnya dia bukan barang impor, kalau dia bukan PKP, maka dia tidak wajib memungut PPN gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Mm-mm. noted Pak. Thank you Pak. Oke. Kalau misalnya eh, teman-teman melihat ada kita menyerahkan BKP, oke? Kalau teman-teman melihat ada kata menyerahkan BKP, berarti ini artinya penyerahan BKP itu dilakukan di dalam negeri ya, teman-teman ya. Oke, ini berarti pengertian menyerahkan BKP itu adalah penyerahan BKP di dalam negeri. Jangan salah ya. Karena kalau kalau keluar negeri namanya ekspor ya. Kalau eh, memasukkan barang ke dalam negeri namanya impor gitu. Jadi impor BKP berarti memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kalau ekspor BKP berarti mengeluarkan BKP dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Nah, itu ekspor ya. Kalau ekspor mengeluarkan dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Kalau impor memasukkan ya, memasukkan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Oke. Kalau menyerahkan BKP berarti dia menyerahkan di dalam negeri. Nah, kalau ada kata menyerahkan BKP, dia harus PKP untuk bisa dikenakan PPN. Harus PKP dulu. Nah, baru dia wajib mengut PPN. Kalau dia nggak PKP, statusnya non PKP, walaupun dia menyerahkan BKP, tapi dia tidak. Nah, nggak wajib mengut PPN kalau dia non PKP. Kalau dia menyerahkan BKP di dalam negeri. Itu bedanya. Oke, jelas sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas ya. Oke. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Rian Andriana. Nah, Rian Andriana mohon izin ini Bapak apa Ibu ya? Bentar. Bapak, oke. Pak Rian Andriana, tapi masih ada barang yang bukan BKP, seperti emas batangan dan surat berharga. Oke, nah ini pertanyaannya bagus ya dari Pak Rian. Oke, sekarang saya ingin mengetes nih. Emas batangan kalau saya tanya nih, emas batangan
Itu BKP bukan, Mas Tam ini. Dengan undang-undang yang terbaru, Mas Batangan BKP atau bukan? Masih bukan objek pajak PPN, Pak. Karena Karena dia masih di-mention di bukan ini apa bukan objek pajak di undang-undang. Kalau yang lain kan sudah dipindah ke 16D ya. oke. Nah, kalau yang bukan objek pajak seperti parkir, retribusi gitu, Pak. Jadi Ya, dia bukan barang kena pajak. baik. Baik, Pak Ren Andriana ya. Ini kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar ini USKP ini kan ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Ini teman-teman harus dipaksa untuk berpikir detail gitu ya, berpikir konsep yang benar-benar apa ya, hati-hati, hati-hati ya. Tepat gitu ya, tepatnya. Contoh yang konkretnya ini aja nih, emas batangan. Oke, emas batangan ya. Emas batangan itu BKP atau tidak itu kalau sekarang itu tergantung emas batangan untuk apa. Kalau emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara, ya itu bukan BKP. Seharusnya itu non BKP. Tapi di luar itu, ya di luar itu emas batangan yang dikomersilkan, yang dijual di toko emas, dijual di Antam kepada teman-teman kalau mau beli misalnya ya, itu statusnya tetap BKP gitu. Oke, ini kita bicara BKP sama non BKP dulu ya. Ya, kita bicara BKP. Jadi ini dulu nih, mesti paham dulu nih teman-teman, harus paham dulu nih. Sekarang ini tadi benar Pak Rian. Dulu barang-barang non BKP itu sekarang jadi BKP yang diberikan pembebasan PPN dipindahkan ke pasal 16B ya, seperti misalnya barang kebutuhan pokok gitu ya. Dulu dia non BKP, sekarang dia jadi BKP yang dibebaskan. Kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, oke, dulu non JKP, dia sekarang pindah ke jasa-jasa kenapa yang dibebaskan. Nah, ini banyak yang terjebak di sini. Jadi sekarang itu yang namanya non BKP itu hanya ada 4 biji nih. Uang ya, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Ingat ini. Jadi ini ada catatannya ya, emas batangan juga ya, bukan emas batangan seluruh emas batangan, enggak. Tapi emas batangan yang ingat yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Coba lihat undang-undangnya. Kemudian juga surat berharga. Nah, surat berharga juga ya non BKP ya. Surat berharga. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi makanan dan minuman yang dijual di restoran, rumah makan, warung makan, hotel, dan sebagainya. Nah, itu non BKP, itu ada 4 item aja yang jadi non BKP, benar-benar non BKP. Jadi itu yang tidak dikenakan PPN atas penyerahannya gitu ya. Harus paham nih. Nah, emas batangan yang bukan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu jadi BKP. Tapi ingat, mendapat fasilitas apa? Fasilitas PPN-nya tidak dipungut. Nah, jadi ini jadi dua nih sekarang, emas batangan digolongkan jadi dua nih. Emas batangan yang digunakan cadangan devisa negara dia non BKP. Selain itu BKP tapi mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi PPN-nya nggak dipungut. Kalau teman-teman beli emas batangan di Antam, itu PPN-nya itu tidak dipungut. Nah, tapi yang menjual emas batangan itu si Antam ini dia tetap bikin faktur pajak, ya PPN-nya tidak dipungut, gitu, ya. Oke, nah, kemudian jasa apa aja yang jasa-jasa yang non JKP juga sama yang sekarang jasa non JKP itu hanya ada 6, jasa keagamaan, jasa parkir, jasa boga, jasa catering, kemudian jasa pemerintahan umum ya, kesenian hiburan ya. Nah, itu jasa-jasa yang tidak non JKP. Itu berarti jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, di luar itu Bapak mohon diulang yang jasa non JKP tadi, Pak.
non JKP ya, non JKP. Iya. Ya, yang non JKP itu pertama jasa keagamaan. Iya. Oke, jasa keagamaan. Yang kedua, jasa kesenian dan hiburan. Yang ketiga, jasa parkir, penyediaan tempat parkir. Yang keempat, jasa pelayanan umum, pemerintahan secara umum. Yang kelima, jasa boga atau jasa catering. Satu lagi yang terakhir adalah jasa hotel, perhotelan. Nah, hanya ada 6 jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN atas penyerahannya. Punya non JKP ya. Seperti itu. Nah, yang BKP itu ada 4. Nah, berarti semuanya totalnya ada 10. Ini harus diapalin bener nih. Nah, jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan di ujian itu sampai salah gitu. Jangan sampai salah ya. Yang non JKP ada 6 tadi, yang non BKP ada 4. Oke. Yang Aduh, suaranya kok ini ya. tadi emas batangan sudah. Halo? Iya Pak, yang non BKP tadi, Pak kedengeran nggak Uang, Pak? ya uang. Emas batangan, iya uang, emas batangan, surat berharga, makanan minuman, gitu ya Pak? Halo? Ya, Iya, uang. uang. Terus emas batangannya Yang saya bukan catat tadi, emas batangan yang untuk kepentingan cadangan negara gitu ya Pak? Surat berharga, cadangan makanan devisa negara. kemudian surat berharga, ya. terus makanan minuman yang dijual di restoran. Ya, di restoran atau di hotel ya. Atau di hotel. Terima kasih Pak. Jadi ini diapalin tolong nih teman-teman ya. Ada 10 ya, non BKP 4, non JKP ada 6 ya. Oke. Pak, JKP yang nggak kena tadi gara-gara dia objek pajak daerah gitu ya Pak ya? Kayak yang apa namanya hiburan, restoran itu karena dia objek pajak daerah gitu kan ya Pak ya, makanya nggak dikenain pajak. Ya betul sekali. Kenapa nggak dikenain pajak? Karena itu sudah dipungut pajak daerah teman-teman semuanya, betul ya. Jadi kayak misalnya makanan minuman di restoran, kenapa dia non BKP? Karena makanan minuman di restoran itu udah dikenain pajak daerah. Jadi kalau kita kena PPN lagi double. Kemudian kayak misalnya jasa hotel juga sama. Hotel itu kan sudah kena pajak daerah juga gitu. Jasa parkir juga udah kena pajak daerah juga gitu. Kemudian jasa juga sama, jasa apa lagi ya? Juga sama. Kemudian jasa keagamaan memang dia nggak memang dia non ya, memang dia nggak layak dikenakan lah ya jasa keagamaan gitu kan. Dan hiburan juga sama ya. Kesenian hiburan itu udah dikena pajak daerah juga. Nah gitu ya. Oke, Betul Pak. lah, betul Mbak Dewi. Oke. Pak, mau nanya Pak. Ya, Ini saya oke. ada nemu soal apa ya, yang terkait hotel. Itu apakah mutlak hotel itu tidak usah PKP Pak? Atau kalau jika dia ada usaha lain yang mungkin kemungkinan juga omsetnya bisa 4,8, itu bagaimana Pak? Oh iya betul. Ini menarik ya. Nah, sekarang hotelnya itu kadang-kadang ya, di hotel itu yang ingat jasa yang hotel itu yang bagaimana yang non JKP itu adalah jasa hotelnya, ingat ya. Jasa perhotelan yang bukan PKP, yang bukan JKP jasa perhotelannya. Yaitu jasa penyewaan kamar beserta fasilitasnya ya. Kalau dalamnya ada laundry-nya, ada safe deposit box-nya, termasuk fasilitas di dalamnya yang diberikan kepada tamu. Nah, itu yang nggak dikenakan. Oke ya. Yang seperti itu yang tidak dikenakan, yang non JKP adalah jasa penyewaan kamar.
Oke, itu ya. Nah, kalau misalnya si hotelnya itu gimana, Pak? Dia misalnya di hotelnya itu ada misalnya persewaan ruangan untuk misalnya kantor, ada bank di situ, dia nyewa ruangan di hotel itu, naruh ATM di situ buat disewa, kemudian bank itu, kemudian dia ada kantor biro travel nyewa di hotel itu, ada misalnya toko souvenir nyewa di hotel itu bukan termasuk jasa perhotelan gitu. Dia masuk ke jasa penyewaan gedung. Nah, itu kalau dia misalnya hotelnya juga punya sewa gedung kayak gitu, atas sewa gedungnya itu merupakan jasa kena pajak. Oke teman-teman ya, kalau dia omsetnya sudah di atas 4,8 M, atas jasa penyewaan gedung itu dia wajib jadi PKP si hotelnya itu. Atas usaha jasa penyewaan gedungnya atau jasa penyewaan ruangannya ya, gitu. Betul tadi ya. Ini mesti dibedakan nih, jasa hotel itu adalah jasa yang terkait dengan kamar beserta fasilitasnya, itu yang dimaksud jasa perhotelannya. Tapi kalau si hotelnya itu menyewakan ruangan untuk di luar kamar, nah itu masuk ke bukan jasa perhotelan lagi, dia sudah masuk ke jasa penyewaan gedung namanya. Nah itu dihitung kalau dia setahun di atas 4,8 M jumlahnya, ya dia harus wajib jadi PKP si hotelnya itu, gitu. Oke, clear ya, jelas? Betul ya. Clear, Pak. Ya, kita bisa move on ke soal yang kedua. Soal yang kedua, coba nih soal yang kedua nih apa nih? Tentu saja ya merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang kena pajak kepada PT Makmur Sejahtera. Atas transaksi penjualan tersebut, PT Sentosa Jaya telah menerima pembayaran penuh dari pembeli. Namun, sampai dengan batas waktu pelaporan SPT masa PPN, PT Sentosa Jaya belum menerbitkan faktur pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan, perlakuan yang benar atas transaksi tersebut adalah yang B ya Pak. A. Faktur pajak tidak perlu dibuat karena pembayaran sudah diterima. B. Faktur pajak tetap wajib dibuat sesuai ketentuan meskipun pembayaran telah diterima. C. Faktur pajak dibuat hanya jika diminta oleh pembeli. Dan D. Faktur pajak tidak perlu dibuat karena barang telah diserahkan. Mana yang benar? A, B, C atau D? Yang B. B, Pak. B. Ya betul ya, B. Jadi ingat, faktur pajak itu dibuat kapan? Kapan saat pembuatan faktur pajak? Mana yang lebih dulu antara uang atau penyerahan? Ya, Kemudian saat oke. penyerahan. Ya betul ya. Satu lagi Tidak. lupa. Tidak oke. Jadi faktur pajak itu dibuat saat barang itu diserahkan. Jadi kalau kita menjual barang, ya udah. Berarti kalau kita menjual barang dari PT Sentosa Jaya ke PT Makmur Sejahtera, dia jual barang kan? Menjual. Dia sudah menerima pembayaran, harus bikin faktur tuh wajib. Nah, wajib bikin faktur. Mana yang lebih dulu nih? Defaultnya itu waktu dia menyerahkan BKP-nya. Ya, dia wajib bikin faktur pajak. Saat dia menyerahkan dari penjual ke pembeli, saat si pembelinya itu nerima barang dari penjual, pada saat itulah si penjualnya wajib bikin faktur pajak. Nah, tapi kalau dia sudah dibayar, walaupun barang belum diserahkan, maka dia wajib bikin faktur pajaknya itu pada saat pembayaran gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, ini
sampai batas waktu pelaporannya itu dia belum menerbitkan faktur pajak nih. Berarti ini lapornya kapan? Lapornya kan akhir bulan berikutnya kan, setelah bulan penjualan kan. Nah, perlakuan yang benar gimana ya? Harus dibikin, tetap harus dibikin dong, orang dia sudah dibayar gitu kan. Berarti benar adalah B ya. Faktur pajak tetap harus dibikin, wajib dibuat sesuai dengan ketentuan ya, walaupun pembayaran telah diterima ya. Ya, ini apa namanya pembahasannya ya. Jadi pada prinsipnya faktur pajak itu wajib dibuat oleh PKP ya saat penyerahan BKP saat pembayaran, mana yang lebih dahulu, apakah dia penyerahan barangnya atau pembayarannya ya. Oke, sampai di sini ada mau tanya tentang pembuatan faktur pajak? Pak, sedikit Pak. Walaupun saya pernah baca juga kalau ada apa kalau dalam 1 bulan misal begini Pak, penyerahan berita acara itu barang tanggal 16. Kalau tanggal faktur pajaknya dibikin akhir bulan masih dimaklumi atau memang harus saklek tanggal 16 ya Pak? Sesuai penyerahan. Pada prinsipnya Bapak dapat dari mana ya? Tapi sebenarnya ada contoh soal di surat edaran itu Pak. Dia tuh seperti sakleknya harus benar-benar 1 hari terlambat pun udah dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Cuman mungkin pada prakteknya apakah banyak yang ketika penyerahannya BA-nya tanggal 16 tetap dibuat fakturnya tanggal 31 atau akhir bulan gitu Pak? Banyak. Nah, banyak yang seperti itu, banyak. Nah, kalau misalnya nih barang diserahkan hari ini, ya kan? Bapak jual barang ke saya, diserahkan barangnya hari ini. Berarti faktur pajak dibuat kapan? Hari ini dong, ya kan? Tanggal 8, ya kan? Tanggal 8. Bapak misalnya bikin fakturnya tanggal 9 gitu, besok bikinnya. Padahal barang diserahkan hari ini. Itu sudah tergolong kategori faktur pajak terlambat. Sudah tergolong kategori faktur pajak terlambat ya. Kalau faktur pajak itu terlambat dibuat, konsekuensinya nanti PKP akan dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 huruf D, yaitu kenakan tagihan denda administrasi sebesar 1% kali DPP. Nah, 1% kali DPP, DPP-nya berapa harga jualnya, dasar pengenaan pajaknya berapa, kalikan 1%, gitu ya, harga jualnya. Nah, itu sanksinya kalau terlambat bikin faktur pajak nih, teman-teman ya. Jadi ingat, terlambat sehari sama terlambat sebulan sama sanksinya. Nah, bicara keterlambatan faktur pajak, itu juga ada jangka waktu keterlambatan. Ya. Faktur pajak yang dibuat setelah tanggal penyerahan sampai dengan 3 bulan setelah tanggal penyerahan itu berarti dia terlambat. Misalnya katakanlah sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 saya jual barang, saya serahkan barang ke pembeli nih hari ini. Tanggal 8 April saya serahkan barang pada pembeli. Oke. Saya berarti harus bikin faktur pajak hari ini. Ya. Kemudian dalam jangka waktu berapa lama faktur pajak itu dikategorikan terlambat. Berarti faktur pajak itu kategori terlambatnya itu berarti dari mulai besok ya, tanggal 9 April sampai dengan 3 bulan yang akan datang. Berarti dari mulai tanggal 8 April berarti sampai ke
tanggal berapa ya? Mei, Juni, 7 Juli sampai 7 Juli ya, 3 bulan kan 7 Juli ya. Nah, terlambatnya itu dari tanggal 9 April sampai 7 Juli. Itu kategori faktur pajak terlambat Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya bikin faktur pajaknya lewat dari 3 bulan, maka saya dianggap tidak bikin faktur pajak. Nah, gitu. Jadi, keterlambatannya pun juga jangan dianggap sepele nih, hanya boleh dilakukan maksimal 3 bulan. Jadi sejak saat penyerahan barangnya gitu. Kalau lewat 3 bulan gimana? Nggak dianggap bikin faktur pajak kalau kita bikinnya udah lewat 3 bulan gitu kira-kira. Oke. Seperti itu. Clear nggak? Clear ya? Jelas ya? Jadi misalnya saya bikin faktur pajaknya itu tanggal 9 April, sama dengan sanksinya nggak akan berubah ya. Sanksinya sama ya, 1 kali DPP. Bedanya gini. Bagi si pembeli nih, kalau keterlambatan tanggal faktur pajaknya itu terlambatnya itu masih dalam jangka waktu 3 bulan, bagi si pembeli masih boleh dikreditkan. Tapi kalau udah lewat 3 bulan, maka faktur pajak itu bagi si pembeli tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Nah, ini bahaya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Maaf ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. PPN bentar. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, oke, yang dikenakan secara bertingkat sistem jalur produksi dan distribusi. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa A, PPN hanya dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa tertentu. B, PPN hanya dikenakan pada transaksi produksi dan distribusi. C, pada prinsipnya PPN hanya dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Dan D, konsep pemajakan PPN juga berlaku terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi di luar negeri. Oke, jawaban yang benar apa nih? Jawaban yang benar mana nih? Jawaban yang betul adalah ya, oke. Oke, jadi ini pemahaman konseptual ya. Ini kadang-kadang ini beberapa waktu yang lalu juga ditanyakan juga ya. Jadi kita harus paham bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Oke. Di dalam negeri gitu. Nah, ini konsepnya harus dipahami benar nih. Jadi artinya
dengan pengertian PPN itu adalah pajak atas yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, berarti PPN itu hanya dikenakan terhadap konsumsi yang terjadi di dalam negeri. Ya, karena ini pengertian undang-undang itu konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu adalah daerah di mana berlaku undang-undang pabeanan di Indonesia. Artinya, negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Dengan kata lain itu dalam negeri ya. Jadi kalau konsumsinya, berarti kalau konsumsi barang dan jasa itu di luar negeri ya sudah. Berarti kita tidak berhak untuk mengenakan PPN ya. Karena itu pada prinsipnya kenapa yang A, kenapa salah yang A? Nah, yang A kenapa salah yang A? Kira-kira kenapa kok yang kenapa bukan A? Pajak objektif. Nah, yang A itu salah bukan masalah objektifnya. Yang A itu salah karena PPN itu dikenakan itu terhadap konsumsi barang dan jasa, tapi bukan barang dan jasa tertentu. Barang dan jasa secara umum itu kena. Ya, secara umum, bukan barang dan jasa tertentu, ya. Jadi konsumsi barang dan jasa secara umum itu akan dikenakan PPN, bukan barang dan jasa tertentu saja, ya. Kebalik nih, justru yang tidak dikenakan PPN itu hanya barang dan jasa tertentu yang nggak dikenakan. Nah, ini kebalik harusnya. Kalau yang dikenakan barang dan jasa secara umum. Jadi artinya semua barang dan jasa itu konsumsinya di dalam negeri itu akan dikenakan PPN, kecuali yang tadi. Kecuali yang memang ada 10 item tadi ya, 4 BKP, non BKP sama 6 non JKP. Kemudian B, PPN hanya dikenakan pada transaksi produksi dan distribusi. Kenapa salah? Yang B kenapa salah? Konsumsi juga harusnya konsumsi, Pak. Iya. Konsumsi betul ya. Terus kemudian PPN itu dikenakannya nggak cuman di level produksi dan distribusi aja, sampai ke konsumen akhir itu dikenakan ya kan. Produksi misalnya pabrik ya kan menyerahkan ke distributor, kemudian distributor menyerahkan ke retailer pedagang eceran itu kena PPN juga. Pedagang eceran menyerahkan ke konsumen akhir itu kena PPN juga ya. Jadi PPN itu dikenakannya di setiap rantai produksi, distribusi sampai kepada konsumen akhir, bukan cuman transaksi produksi dan distribusi aja, tapi sampai ke konsumen akhir juga itu akan dikenakan PPN gitu. Kemudian D, konsep pembajakan PPN juga berlaku terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsi di luar negeri. Ini jelas salah ya. Kenapa salah? Karena kalau di luar negeri itu konsepnya itu tidak berlaku PPN ya. Maka yang D ini salah. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nama PT Bayangkara adalah PKP yang berada di kawasan industri tujuan ekspor. Pada 20 Februari 2026, PT Bayangkara membeli BKP berupa raw material untuk diolah kemudian diekspor. Atas pembelian tersebut, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Maka faktur pajak yang diterima oleh PT Bayangkara akan diinput di SPT Masa PPN formulir A1, B formulir B1, C formulir B2, D formulir B3. Mana nih?
Mana yang betul? A, B, C, atau D? Jadi ini teman-teman juga harus karena harus dihafalin ya, SPT itu formulirnya itu apa aja. Ya, formulir SPT itu ada formulir induk, kemudian formulir lampirannya itu formulir A1, B1, B2, B3. Nah, formulir A1 ya, A1 itu digunakan untuk menginput apa kalau A1 untuk penyerahan yang ekspor. Kalau A2 penyerahan dalam negeri. Ya, kemudian B1 itu untuk pajak masukan. Pajak masukan yang berasal dari luar negeri, berarti impor. Nah, kalau B2 itu apa? B2 itu untuk mengakomodir atau menginput pajak masukan yang terkait dengan pembelian di dalam negeri. Kemudian yang B3, nah yang B3 itu untuk menginput pajak masukan atas pembelian BKP yang mendapat fasilitas yang atau tidak dikreditkan. Nah, berarti di sini D formulanya B3 karena dia pembeliannya itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut gitu ya. Sehingga terhadap kalau dia membeli barang tapi dia mendapat fasilitas tidak dipungut pajak masukannya, berarti dia mendapat fasilitas, berarti dia pajak masukannya dimasukkan ke B3. Dimasukkan ke B3 ya. Oke, nanti teman-teman bisa dibaca di vers 11 ya. Ada daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas itu dimasukkan ke dalam formulir B3 ya. Oke, sampai di sini nomor 4 ada yang mau bertanya? Lanjutkan ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum atau kurang paham, silahkan ya, jangan sungkan-sungkan ya, nggak apa-apa ya. Mau langsung ditanyakan atau di kolom bertanya silahkan ya. Yang saya pengennya itu teman-teman ya bisa memahami gitu ya, memahami jawaban-jawaban ini gitu ya. Jawaban ini kenapa ini yang benar, kemudian kenapa ini salah ya, itu sehingga ini sambil kita juga paham jadinya ya, sambil kita belajar juga ya. Nah, nomor 5 nih contohnya ya, Nomor 5, PT Pipeli PKP adalah perusahaan jasa pengembangan SDM berlokasi di Jakarta. Atas kegiatan usahanya, PT Pipeli membayar royalti atas penggunaan brand Best People dari Hikaru Corp, perusahaan HRD yang berkedudukan di Jepang. Nah, atas transaksi ini A, tidak terutang PPN karena tidak terjadi penyerahan. B, terutang PPN karena terdapat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. C, terutang PPN karena terdapat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan D, terutang PPN karena terdapat penyerahan BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ini mana yang betul? Jawabannya betul mana? Coba. Yang B ya, Pak. Yang B
B apa yang B? JKP. Oke, yang B adalah JKP. Yang lain ada, yang lain sebagian menjawab C ya. Oke, kita coba lihat ya. A tidak terutang PPN karena tidak terjadi penyerahan. Nah, udah jelas salah, ini A berarti lah nggak usah dipikir, langsung dieliminasi. Kemudian D terutang PPN karena terdapat penyerahan BKP dari luar dari ya, D itu jelas salah karena di sini ada kata-kata penyerahan BKP ya. Ingat kalau penyerahan BKP ini konteksnya ini di dalam negeri. Nah, ini udah jelas salah karena ini ada kata-kata dari luar daerah pabean. Ini tidak, berarti D ini salah. Nah, sekarang opsinya hanya ada 2, B dan C. Nah, kira-kira mana yang tepat nih? Apakah ini sama-sama terutang PPN yang B dan C? Sama-sama terutang, cuman yang B itu PPN-nya karena terdapat pemanfaatan JKP sama-sama dari luar daerah pabean ya. Cuman kalau yang B itu terdapat pemanfaatan JKP, yang C pemanfaatan BKP tidak berwujud. Nah, oke, jadi saya mau nanya, kalau misalnya soal ini ya ditanyakan misalnya di ujian, maka si PT-nya itu kan dia bayar royalti atas penggunaan merek Best People, merek perusahaan Jepang di Indonesia. Berarti dia memanfaatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, jasa royalti itu adalah JKP atau BKP tidak berwujud, itu aja. Ini harus bisa membedakan berarti ya. Oke, yang betul adalah ya. Yang betul adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jadi dia memanfaatkan merek luar di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana membedakan JKP dan BKP tidak berwujud itu? Gampangnya begini ya. Kalau BKP tidak berwujud itu artinya itu hak untuk menggunakan, hak pakai. Jadi misalnya ini kan penggunaan brand Best People ya. Jadi PT People-nya ini dia make hak untuk gunain brand namanya Best People kan. Dia menggunakan hak. Kalau dia udah ada penggunaan hak berarti itu BKP tidak berwujud. Nah, bukan JKP. Terus membedakannya apa kalau JKP? JKP itu adalah jasa. Jasa itu berarti dia itu memberikan pelayanan atau membuat sesuatu untuk dipakai. Nah, itu jasa. Misalnya memberikan pelayanan jasa, misalnya jasa konsultasi pajak, jasa apa ya, misalnya pelayanan, misalnya jasa penyediaan listrik, misalnya jasa pengantaran, misalnya jasa pengiriman, misalnya memberikan pelayanan ya, itu jasa. Bukan itu jasa, itu memberikan servis atau pelayanan, atau dia membuat sesuatu untuk dipakai, misalnya jasa konstruksi, bikin jasa arsitek, bikin perancang bangunan, jasa akuntan, bikin laporan keuangan ya, jasa misalnya konstruksi, dia bikin rumah untuk orang, itu jasa. Membuat sesuatu untuk dipakai, itu jasa. Nah, tapi kalau BKP tidak berwujud tuh penggunaan hak merek, hak dagang, hak cipta gitu ya, bisa macam-macam nih, hak siar, hak streaming, itu penggunaan hak untuk akses misalnya atau lisensi, nah itu termasuk BKP tidak berwujud. Nah, jadi itu membedakan dengan JKP ya. Jadi kalau dia diberikan hak untuk menggunakan, nah itu berarti BKP tidak berwujud ya. Bisa yang membedakan ya, bisa ya berarti ya. Berarti ini jawabannya yang benar adalah C ya, C.
Oke, ya ini salah satu objek PPN itu adalah pasal 4 ayat 1 huruf D, masuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, teman-teman bisa confirm ya di pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPN. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6. Oke, coba nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6 adalah Bagindo adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan buah segar, beras, dan kacang buncis. Atas penyerahan yang dilakukan, PT Bagindo A tidak perlu membuat faktur pajak atas penjualannya karena barang yang diserahkan non BKP. B. Membuat faktur pajak atas setiap transaksi penjualan buah segar, beras, dan kacang buncis. C. Dapat mengkreditkan pajak masukannya sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material. Dan D. Dapat memilih untuk membuat faktur pajak atau tidak membuat faktur pajak atas setiap transaksi penjualan buah segar, beras, dan kacang buncis. Nah, ini jawabannya nih. Yang betul adalah A, B, C, atau D. B, kenapa B? Kenapa jawabannya yang betul B? Jadi kita lihat ya, ini perdagangan buah segar, beras, dan kacang buncis. Jadi ini yang dijual apa nih? Buah segar, beras, dan kacang buncis. Ini masuknya apa? Masuknya dia BKP bukan nih? BKP dibebaskan, Pak. Ya, dia BKP tapi dibebaskan. Kata kuncinya itu dia BKP. Berarti yang A ini udah jelas salah ya. Karena A itu jawabannya adalah non BKP. Padahal yang diserahkan ini adalah BKP. Jadi yang A nggak usah dipikirin, dia langsung salah. Dieliminasi ya. Nah, kemudian kita tadi pahami bahwa buah segar, beras, dan kacang buncis ini adalah BKP yang dibebaskan. Nah, BKP yang dibebaskan itu berarti BKP, kata kuncinya itu BKP yang dibebaskan. BKP yang dibebaskan. Kalau dia BKP, apapun itu statusnya, mau dia dibebaskan, mau dia tidak dipungut, itu tetap wajib dibuat faktur pajaknya atau setiap transaksi penjualannya. Ya. Jadi di sini yang betul yang B, karena kata kuncinya itu adalah kita udah tahu nih, oh ini BKP nih. Setiap BKP yang diserahkan itu wajib bikin faktur pajak, walaupun dia dibebaskan, walaupun dia tidak dipungut, hanya nomor seri faktur pajaknya kodenya yang berbeda. Kalau dibebaskan pakai kode 08, kalau dia tidak dipungut pakai kode 07 gitu ya. Tapi tetap harus bikin wajib membuat faktur pajak atas setiap transaksi penjualan BKP tersebut yang dibebaskan gitu. Ini B. Nah, kalau C, dapat mengkreditkan pajak masukannya sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material. Kenapa yang C ini salah? Coba. Kenapa yang C salah? Kalau yang dibebaskan tidak bisa dikreditkan ya, Pak. Nah, betul ya. Karena ini BKP-nya itu dibebaskan, maka konsekuensinya kalau dia itu punya pajak masukan, maka pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Oke, nah ini teman-teman yang lain nih, saya harap juga sudah paham ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perusahaan dia PKP, dia menjual barang yang BKP yang dibebaskan, maka semua pajak masukannya itu tidak boleh dikreditkan ya. Tidak boleh dikreditkan walaupun faktur pajaknya itu dia memenuhi persyaratan formal dan material.
ya. Yang D salah karena dia dapat memilih. Nah, ini bukan pilihan bikin faktur pajak ya, bukan pilihan. Kalau dia udah PKP, dia menyerahkan BKP, maka dia wajib hukumnya untuk bikin faktur pajak, bukan pilihan ya. Bukan pilihan. Kalau dia udah jadi PKP, maka dia setiap kali dia menyerahkan BKP-nya, maka dia wajib untuk membuat faktur pajak. Berarti yang betul adalah B ya. Soal B. Sampai di sini paham, yang lainnya juga ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan nomor 6 dan mau tanya nggak? Izin Pak, tanya Pak. Ya. Pak, jika penyerahannya dia ada yang dibebaskan dan juga ada yang tidak dibebaskan, untuk PM-nya itu gimana ya Pak? Kemarin tuh ada soal terkait dia penyerahannya tahu sama kedelai. Tahu itu kan dia BKP ya Pak, BKP yang dipungut ya Pak. Kemudian untuk yang kedelai dia dibebaskan ya Pak. Kemudian dia beli truk, nasi truknya ini dia bisa dikreditkan atau tidak Pak? Itu aja sih Pak, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih kalian. Jadi pertanyaannya bagus. Konsepnya itu tetap ya, tidak berubah. Konsepnya tetap tidak berubah. Jadi pajak masukan yang dapat dikreditkan itu adalah pajak masukan yang terkait dengan penyerahan BKP. Jadi kalau pajak masukan yang terkait dengan penjualan BKP yang dibebaskan itu tidak dapat dikreditkan. Itu tidak akan bergeser konsepnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya nih PKP dia penjualannya itu campur misalnya antara BKP dan BKP yang dibebaskan. Misalnya katakanlah dia penjualan buah segar, kemudian buku tulis misalnya, atau penjualan teh botol. Nah, teh botol itu kan BKP ya. Nah, itu gimana itu? Campur, ada yang buah segar itu dibebaskan, kemudian teh botol dia normal BKP-nya. Nah, itu gimana? Nah, kemudian dia beli pajak masukannya, dia beli truk misalnya ya, beli truk. Nah, atas pembelian truk itu boleh nggak dikreditkan? Nah, tetap di sini konsepnya. Kalau truknya itu dipakai untuk mengangkut ya misalnya ya. Kalau misalnya tadi contohnya di Pak Rian tahu sama kacang kedelai. Nah, kalau tahu itu kan dia BKP, kalau kacang kedelai BKP-nya dibebaskan. Nah, terus dia beli truk nih, truknya dipakai buat ngangkut tahu sama ngangkut kacang kedelai. Konsepnya adalah dia proporsional. Jadi truknya itu kalau dia dipakai untuk ngangkut misalnya tahu, berarti truknya itu boleh dikreditkan. Truk yang dipakai untuk mengangkut kacang kedelai, berarti dia tidak boleh dikreditkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak akan berubah nih yang. Pokoknya kalau dia dikaitkan dengan buat apa nih beli truknya nih, buat ngangkut tahu apa ngangkut kedelai? Kalau truknya dipakai buat ngangkut tahu, berarti dia boleh dikreditkan. Kalau truknya itu dipakai buat ngangkut kedelai, berarti tidak boleh dikreditkan ya. Bagaimana kalau misalnya buat ngangkut dua-duanya Pak dalam sebulan? Kalau dipakai buat ngangkut dua-duanya, kadang-kadang buat ngangkut tahu ya, kadang-kadang buat ngangkut kacang kedelai, dihitung secara proporsional. Berapa jumlah setahun itu yang dia itu digunakan ya kan untuk mengangkut tahu, kemudian berapa yang digunakan untuk mengangkut dalam kacang kedelai. Oke, seperti itu ya, prinsipnya tidak akan berubah.
Enggak, saya mau ngetes dulu ya. Saya ambil dulu, mohon izin. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 7. Nomor 7 ya, nomor 7. Nah, nomor 7 ini terkait dengan saat dia harus melaporkan usahanya untuk jadi PKP ya. Kapan nih? Nomor 7, PD Tahuna bulan September 2025. September 2025 telah mencapai jumlah peredaran bruto usahanya itu 5.590.000.000 rupiah. Jika PT Tahuna menggunakan tahun buku bulan April sampai Maret, maka PT Tahuna wajib untuk melaporkan usahanya paling lambat pada A. 31 Oktober 2025, B. 31 Desember 2025, C. 1 Januari 2025, dan D. 31 Maret 2026. Jawabannya betul apa? A, B, C, atau D? Ya, betul ya. Jadi prinsipnya batasan usaha atau batasan peredaran usaha untuk dikukuhkan atau melaporkan diri sebagai PKP itu adalah 4,8. Kalau dia sudah lewat 4,8, maka dia harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pertanyaannya itu kapan? Kapan itu maksudnya kapan paling lambat ya? Kapan paling lambat gitu ya. Nah, paling lambat ya, kapan paling lambat ini? Akhir tahun buku. Makanya tahun buku itu penting. Nah, di sini kebetulan di sini ada clue-nya ya. Clue-nya di sini menggunakan tahun buku April sampai Maret. Nah, berarti ini tahun bukunya itu berakhir 31 Maret 2026. Berarti di sini yang betul adalah D ya. 31 Maret 2026, akhir tahun buku. Nah, pada akhir tahun buku dia wajib untuk melaporkan usahanya. Kalau misalnya di soal itu nggak ada, misalnya saya hapus ya, misalnya saya hapus seperti ini misalnya teman-teman. Kalau ini saya hapus, ini beda lagi jawabannya. Kalau ini saya hapus, dia nggak ada keterangan tahun bukunya, maka asumsikan itu. Kalau seperti ini, maka asumsinya tahun bukunya adalah 1 Januari sama dengan tahun kalender 1 sampai 31 Desember. Berarti di sini kalau kayak gini berarti paling lambat kapan? Paling lambat berarti 31 Desember 2025 ya. Akhir tahun buku pokoknya ya, intinya gitu. Oke. Oke, jadi ini oke ya. Oke, ini kayaknya nggak ada isu ya, nggak ini ya, gampang ya ini ya. Ada pertanyaan nggak sama di sini terkait dengan PKP ini? Pengukuhan PKP bisa semua ya, jelas semua ya, clear ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanya ya teman-teman ya, nggak usah malu-malu ya. Kita belajar bareng-bareng, kita pengen punya pemahaman yang sama ya. Jadi kewajiban untuk melaporkan usahanya itu
harus dilakukan paling lambat akhir tahun buku ya. Akhir tahun buku saat jumlah peredarannya itu sudah melebihi batasan ya. Batasannya berapa? 4,8 M terhadap penyerahan BKP atau JKP ya. Nomor 8 nih. Nomor 8 ya. Pada 20 Maret 2026, Institut Bisnis Gajah Duduk melakukan impor peralatan laboratorium kimia untuk keperluan penelitian Fakultas Ilmu Kimia Terapan. Nilai impor sebesar 1 miliar dan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Pada tanggal 30 Juli 2029, peralatan laboratorium dimaksud sudah tidak dipakai lagi karena penelitian sudah selesai. Kemudian peralatan tersebut dijual kepada salah satu toko obat di Solo dengan harga jual 600 juta. Perlakuan PPN terkait penjualan peralatan laboratorium tersebut yang harus dilakukan oleh Institut Bisnis Gajah Duduk adalah A. Memungut PPN atas penjualan yaitu sebesar 12% kali 11/12 kali 600 juta. B. Wajib membayar kembali PPN yang telah tidak dipungut pada saat impor sebanyak 12% kali 11/12 kali 1 miliar. C. Tidak ada kewajiban PPN yang menjadi tanggung jawab karena bukan PKP. D. Wajib membayar kembali PPN yang telah tidak dipungut pada saat impor sebanyak 12% kali 11/12 kali 500 juta. Nah, ini apa nih? Jawaban yang benar adalah A, B, atau D. Ini kategorinya sedang deh kayaknya. Yang B, Pak. Karena sebelum 4 tahun sudah dijual, jadi harus dibebaskannya dicabut. Oke. Jadi ini memang harus tahu bahwa ada fasilitas yang diberikan kepada impor peralatan atau impor BKP tertentu ya. Impor BKP tertentu baik itu dibebaskan atau tidak dipungut. Nah, ini di soalnya boleh ketahui nih bahwa dia impor ini mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Nah, cuman dalam memberikan fasilitas tidak dipungut itu syaratnya itu dia selama 4 tahun itu tidak boleh dialihkan penggunaannya. Jadi tidak boleh dialihkan, nggak boleh dijual barangnya ya. Nah, ini terjadi sebelum 4 tahun ini udah dijual nih. Ini kan baru 2009 ya. Berarti masih 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau dia dijual maka konsekuensinya apa dia? Konsekuensinya adalah PPN yang tidak dipungut yang udah dikasih fasilitas tadi harus dikembalikan. Harus dikembalikan, harus dibayar lagi. Saat impor tuh dia PPN-nya berapa yang dikenakan fasilitas. Nah, harus tahu dulu nih berapa. Berarti yang dikembalikan sebesar itulah dia harus mengembalikan ya. Kalau dia misalnya diberikan fasilitas berarti berapa yang diberikan, yang nggak dipungut berapa PPN-nya pada saat impor, maka sebesar itulah harus dikembalikan. Berarti di sini yang betul adalah B, dia wajib membayar kembali PPN yang telah tidak dipungut pada saat impor sebesar berapa? 12% kali 11/12 kali 1 miliar ya. Ini memang harus kayak di PP 49-nya ya, pasal 83 dan pasal 324 ya. Oke ya. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor bla 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 yaitu wajib membayar PPN atau PNBM yang telah tidak dipungut
Apabila dalam waktu 4 tahun terhitung sejak saat impornya kapan gitu ya, maka BKP tersebut dia nggak sesuai dengan tujuan semula atau dia dipindah tangankan kepada pihak lain ya, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Oke, nomor 9. Nomor 9, PT Mobil X PKP adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan mobil bekas. Ini jual beli mobil bekas ya berarti ya. Dealer mobil bekas. Pada bulan Februari 2026, PT Mobil X membeli sejumlah mobil bekas dengan mendapatkan pajak masukannya dengan jumlah 1.500.000.000 rupiah. Perlakuan pajak masukan atas pembelian mobil bekas tersebut adalah A. Dapat dikreditkan, B. Tidak dapat dikreditkan, C. Dapat dikreditkan sepanjang terkait langsung dengan kegiatan usaha, dan D. Dapat dikreditkan maksimal 80% dari pajak keluaran. Mana? A, B, C, atau D? Oke, jawabannya apa yang betul? B. Kenapa B? Kenapa tidak dapat dikreditkan? Yang pengusaha dikenakan besaran tertentu tidak dapat mengkreditkan. Oke, jadi kita harus paham ya bahwa ini adalah usahanya itu perdagangan mobil bekas. Berarti dia dalam melakukan usahanya itu menghitung PPN-nya itu dengan menghitung dengan besaran tertentu ya. PPN-nya itu dipungut dengan besaran tertentu. Ini ada pasal 9A. Kalau PKP melakukan penjualan dengan mekanisme besaran tertentu, maka pajak masukan yang dia peroleh itu tidak dapat dikreditkan. Oke. Dan PPN-nya pun menghitungnya bukan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan lagi, tapi dari penjualannya berapa dikalikan dengan berapa 1,1% dari penjualannya, sehingga dia tidak memperhitungkan lagi berapa jumlah pajak masukan yang dia miliki. Jadi kalau dia punya pajak masukan ya sudah, dia tidak boleh dikreditkan. Berarti yang betul adalah B. Oke, sampai di sini. Jadi nanti ini mungkin tidak ini contoh aja ya mobil ya, contoh aja nih mobil ya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga harus paham lagi, harus membaca, banyak baca juga nih apa-apa saja jenis-jenis jasa-jasa kena pajak ataupun barang kena pajak yang pemungutannya itu menggunakan mekanisme tertentu, harus tahu tuh, harus tahu. Jadi ini mobil bekas ini hanya salah satu contoh. Nah, bisa jadi nanti di soal itu tidak mobil bekas gitu. Ini bisa BKP yang lain misalnya. Contohnya misalnya jasa-jasa kena pajak tertentu, misalnya jasa kena pajak misalnya tertentu, misalnya jasa pengiriman paket, ya itu juga tertentu. Jasa biru perjalanan itu juga tertentu. Jasa freight forwarding gitu ya, itu juga tertentu. Jasa angkutan ekspedisi gitu ya, itu juga tertentu. Kemudian barang hasil pertanian tertentu juga sama, itu mesti dihafalin tuh.
barang hasil patengan tertentu itu apa aja. Nah, itu juga ada. Jadi ya, besaran tertentu itu adalah suatu mekanisme yang adanya itu di undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru, ya. Itu di pasal 9A. Jadi memang itu setiap jenis JKP maupun BKP-nya atau kegiatan usahanya itu diatur sendiri oleh peraturan tersendiri, ya. Jadi setiap kali ada besaran tertentu pasti dia pakai aturan Menteri Keuangan yang spesifik gitu ya. Misalnya tadi PMK tentang peraturan Menteri Keuangan tentang pemungutan PPN atas mobil bekas. Nah, itu kayak besaran tertentu, ya udah berarti itu besaran tertentu. Atau jasa kena pajak tertentu, ya itu. Atau kegiatan membangun sendiri, nah itu juga diatur sendiri. Kegiatan membangun sendiri juga sama tuh, KMS. Itu juga besaran tertentu juga, nah itu sama, itu diatur sendiri. Setiap kali itemnya ataupun jenis-jenis transaksinya itu satu aturan spesifik yang mengaturnya, ya. Itu namanya besaran tertentu. Nah, prinsipnya sama nih. Semua besaran tertentu yang diatur sendiri itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ingat ya, tidak dapat dikreditkan. Yang jelas ya besaran tertentu ya, teman-teman ya. Ada yang bertanya? Kalau ada, kita lanjutkan. Nomor 10, PT Sehat Berkah mendapatkan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dengan Pemda Kabupaten Toli-Toli. Recording stopped. Kontrak ditandatangani pada 20 September 2025. Pengiriman bertahap pada 10 Desember 2025, tagihan pada 17 Januari 2026, dan pembayaran pada 30